Ya, ini dengarkan, ini penting anak-anak. Karena tujuan pembelajaran pada hari ini nanti anak-anak bisa menjelaskan arti atau pengertian iman kepada Rasul. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak bisa menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Jadi kalau anak-anak nggak mau mendengarkan, nggak mau serius, nanti anak-anak nggak bisa menjelaskan. Untuk itu saya harap anak-anak duduk dengan tenang dan memperhatikan materi yang Bapak berikan. Oke? Oke. Ya, kita lanjut ya. Itu tadi sedikit tentang iman secara bahasa. Kemudian ada iman secara istilah. Iman secara istilah ialah secara bahasa Arabnya itu adalah tasdikun bi qalbi atau membenarkan dalam hati. Hatinya itu membenarkan. Setelah hatinya membenarkan, ini kemudian membuat atau berpengaruh kepada lisan. Setelah hatinya percaya, iman, lalu lisannya akan mengucap atau iqraru bil lisan. Setelah ikrar bil lisan, kemudian amalu bil arkan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Apa Mbak Fitri? Encep ngantuk Pak, tidur tuh. Iya, hiburan. Fitri Ngantuk Pak, ya, kopi dulu. Karena waktunya sudah siang ya. Untuk tidak ngantuk silahkan. Anak-anak sanggup kopi diminum. Bapak juga sanggup kopi ini ya. Di satu jimbeng. Sama kleponnya Pak. Penjelasan tentang iman menurut istilah anak-anak sudah ngerti, sudah paham apa belum ya? Belum Pak. Belum. Baik, saya ulangi lagi. Ini saya gambarkan ya, dengan Pak. contoh. Dengan contoh ini misalnya gambaran iman atau percaya melalui contoh. Ini misalnya Pak Ramdhani, misalnya Mas Ramdhani ya. Mas Ramdhani itu bilang kepada teman-temannya, pada kalian, ini, guys, ya bisa nggak sekarang kan gitu ya, guys. Aku bisa kuku ada uang 100.000 loh. Ayo semua ke kantin, nanti makan semaunya, saya traktir. Begitu Pak, begitu Mas Ramdhani bilang begitu, langsung nih Pak Ali, oke siap lah, berarti secara otomatis Pak Ali ini percaya pada Pak Ramdhani kalau di sakunya ada uang 100.000. Karena tahu Pak Ali ini, Pak Ramdhani ini pasti anaknya orang kaya, ini pasti ya udah percaya aja. Mari kita kantin makan. Akhirnya dengan percayanya Pak Ali pada Mas Ramdhani kalau di sakunya ada uang 100.000, maka Pak Ali dan teman-temannya semuanya pergi ke kantin. Dengan perginya ke kantin ini karena pengaruh dari timbulnya rasa hati karena percaya tadi ya. Percaya, kemudian ayo, berarti ikrar dengan lisan, kemudian ke kantin. Nah ini artinya ke kantin bersama-sama, ini bentuk dari amalu bil arkan atau digambarkan atau diamalkan dengan perbuatan. Itu sebagai gambaran kalau iman itu percaya dengan hati, kemudian ikrar dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan.
perbuatan. Itu mengenai iman. Nah, untuk anak-anak iman itu dengan tahu, dengan ngerti itu sama enggak? Bu Fitri. Enggak. Beda, Pak. Iman Beda sama tulisannya, iman tahu, sama tahu. ya beda ya. Sama Beda. ngerti juga beda. Jadi iman itu belum tentu tahu dan tahu pun belum tentu Iman. Contoh, tahu tapi tidak iman. Seperti Abu Jahal, misalnya Abu Lahab. Itu tahu Nabi membawa risalah, Nabi pulang, Pak. agama ya. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab tidak Iman. Bentar lagi istirahat, Pak, mau tidak jajan. Hanya pulang tahu tapi kelas tidak 1. iman. Ada yang nggak tahu tapi iman. Ya contohnya seperti 10. kita ini, kita nggak tahu malaikat bisa Istirahat, dilihat ya. Pak, bentar lagi bel istirahat, Tapi kita Pak. iman, ya. Lapar, Pak. Bel istirahat bentar lagi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini kan durasinya biar panjang aja, Bu. Itu udah lapar, maksud Pak. hati. Iya, sebentar. Ngopi aja nggak apa-apa. Itu ya pengertian iman. Kemudian pengertian Rasul. Rasul adalah utusan. Jadi kalau digandeng pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini Percaya dengan kepada sepenuh utusan. ya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para utusannya dari zaman ke zaman, setiap masa ke masa untuk umat manusia biar tidak tersesat atau bisa mengarahkan manusia kepada jalan yang itu pengertian dari iman kepada Rasul. Untuk Rasul ini hanya ada utusan itu dari bangsa malaikat, ada dari para nabi, ya. Jadi itu akan kita pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini cukup iman kepada Rasul. Baik, anak-anak, dari penjelasan tadi, ya, mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti dan memahami. Untuk selanjutnya, tugas anak-anak adalah nanti saya kasih lembaran seperti ini. Kelihatan nggak ini? Enggak. Ini lembaran Bapak keren pergi. tugas. Bapaknya bilang. Jadi tiap anak nanti saya bagikan lembaran itu. Anak-anak saya suruh memilih idola anak-anak yang anak-anak merasa membanggakan idola itu atau tokoh. Jadi anak-anak menulis siapa tokoh yang anak-anak idolakan. Misalnya ini Mas Ali boleh mengidolakan Nabi Muhammad misalnya. Doraemon, Pak. Boleh, silakan. Mengidolakan Idola Bu Fitri, Pak, saya, Pak. apa? Pak, saya SpongeBob, Pak, SpongeBob. Boleh. Mengidolakan Abu Lahab juga boleh. Mengidolakan siapa itu Niken Salindri juga boleh. Ipin Upin. Ali suka Ipin Upin, Tapi Pak. dengan syarat anak-anak menulis di bawahnya itu mengapa kalian mengidolakannya. Nah, di sini harus menuliskan apa itu namanya alasan anak-anak mengidolakan. Dari cerita sebenarnya tadi banyak yang mau kasih cerita Bapak. Jadi anak-anak bisa memilih dari tokoh-tokoh yang Bapak ceritakan tadi untuk anak-anak pilih karena terbatasnya waktu. Jadi anak-anak membaca. Ya, Pak, pas 6 udah keluar, Pak, istirahat. Anak-anak bisa memilih tokoh yang Bapak ceritakan.
Ya, dibagikan. Kok Sudah tambah lama selesai. lagi Ya, Pak. Ya, sudah selesai waktunya 10 menit.